Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Yuki Devianti, NIM 630202011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ide bisnis saya yang bertemakan tentang minuman boba. Kenapa saya memilih minuman boba? Dikarenakan di zaman sekarang begitu maraknya minuman boba sehingga saat kita melakukan atau menjual minuman boba, kemungkinan besar minuman ini akan mudah terjual karena begitu banyak penggemar dari setiap kalangan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari minuman boba. Pada zaman modern ini, semakin banyak bisnis-bisnis kuliner yang bermunculan di pemasaran. Semakin banyaknya bisnis tersebut ditandai dengan banyaknya yang bermunculan restoran, kafe, toko, dan lain-lain. Berbagai macam minuman ditawarkan dengan ciri khas masing-masing dari penjual. Semakin banyak ragam minuman-minuman yang bermunculan, dari berupa jus, kopi, teh, sari buah, es campur, dan lain-lainnya. Namun, seiring berjalannya zaman, minuman seperti itu menjadi kalah dengan minuman boba yang bervariasi. Minuman boba ini merupakan salah satu minuman yang konsepnya berasal dari Taiwan, yang terbuat dari campuran tepung dan tapioka. Dalam proses pembuatannya yang kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil yang kini disebut dengan boba. Boba itu sendiri memiliki variasi dan topping yang begitu melimpah, seperti bulatan-bulatan kecil yang berwarna hitam yang sering ditemui di setiap minuman boba. Boba itu sendiri mempunyai tekstur yang kenyal ketika digigit, cukup baik untuk pengganjal perut jika selain untuk mengatasi haus. Juga dapat memberikan rasa kenyal dengan mengonsumsi minuman boba ini. Cara pembuatan minuman boba. Pembuatan minuman boba ini menggunakan alat dan bahan seperti blender, sendok, takar, gelas, botol, kemasan, lemari pendingin, dan bahannya seperti air, powder flavor, varian rasa, gula cair, dan begitu topping. Alat dan bahan yang telah disiapkan, air dimasukkan sebanyak 100 ml ke dalam blender. Ditambah powder flavor sebanyak 2 sendok takar dan gula cair sebanyak 4 sendok takar. Kemudian di blender sampai tercampur. Dimasukkan ke dalam botol, ditambah topping, kemudian ditutup dan diberi label, dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang selanjutnya pemasaran. Produk ini nantinya akan dipasarkan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Target utama kami yaitu remaja dan masyarakat sekitar yang ada di suatu tempat yang telah kami tentukan. Saya akan menentukan harga jual produk yang sama dengan para pesaing, atau harga jual produk yang lebih tinggi sedikit namun mengandalkan kualitas bahan baku yang terbaik, atau bisa juga harga jual produk yang lebih rendah sedikit namun dengan kualitas bahan baku yang biasa dan disertai dengan beragam variasi yang ditampilkan dibandingkan pesaing-pesaing lain, harga hingga menarik perhatian konsumen. Harga minuman boba sebelum menetapkan harga jual produk, nantinya saya akan memantau terlebih dahulu lapangan yang akan dijadikan tempat untuk mengetahui harga rata-rata para penjual. Analisis manajemen. Yang pertama, perencanaan. Dalam aspek manajemen minuman boba memiliki peraturan yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu seperti memberikan pelayanan yang sopan dan ramah, menjamin kualitasnya, menjamin kebersihannya, dan menerapkan prinsip kejujuran. Yang kedua, pengorganisasian. Pemilik usaha yaitu pembuat laporan dan pengecek bahan, dan juga karyawan yaitu sebagai penjual. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan dapat dicapai dengan adanya pimpinan yang turut menjalankan, mengarahkan, dan selalu melakukan pengawasan, sehingga dapat melihat secara langsung karyawan dalam bekerja. Hal ini membuat terjadinya koordinasi yang baik di antara pemilik dan karyawan.
Analisis industri. Yang pertama, supplier. Bisnis ini menggunakan bahan baku atau bahan utamanya tepung tapioka dan tidak terlalu tergantung kepada supplier karena bisa dicari di berbagai toko atau supermarket terdekat. Bahan-bahan yang lainnya juga bisa dicari di supermarket atau toko yang terdekat juga. Analisis finansial. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan, maka aspek finansial sangat berperan penting dalam suatu bisnis. Dengan adanya aspek finansial, kita bisa menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dan layak atau tidaknya untuk dijalankan ke depannya dari hasil yang diperoleh dari setiap penjualan yang telah dilakukan.